Rich Dad's Guide to Investing oleh Robert Kiyosaki. Apa yang diinvestasikan oleh orang kaya yang kelas menengah dan ke bawah tidak? Apa yang bisa kita pelajari? Memahami investasi seperti orang kaya dan menjadi orang kaya. Mana yang terdengar lebih baik? Merasa nyaman secara finansial atau menjadi kaya? Tentu, kebanyakan orang ingin menjadi kaya raya. Tetapi kebanyakan orang juga cenderung merasa bahwa masa depan itu sudah ditakdirkan dan mereka tidak akan pernah menjadi kaya. Tetapi yang menentukan seberapa kaya atau tidaknya kamu adalah dirimu sendiri. Jika kamu membuat keputusan untuk menjadi kaya dan mengadopsi pola pikir orang kaya, tidak ada alasan bagimu untuk tidak dapat menjadi kaya. Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu pelajari karena tidak ada skema cepat kaya yang terbukti. Dalam praktek, menjadi kaya berarti kamu harus berinvestasi dalam pendidikan dan literasi keuangan, hingga menganalisis laporan keuangan menjadi suatu kebiasaan. Menjadi kaya juga berarti mempelajari cara membuat dan mengembangkan bisnis, kemudian menggunakan pengalaman dan uang yang telah kamu kumpulkan untuk terus-menerus melakukan investasi. Namun, langkah pertama adalah memiliki pola berpikir yang benar, dan ganti dari mengatakan, aku tidak akan pernah kaya, menjadi, aku akan menjadi kaya dan inilah caranya. Di kilas ini, kamu akan belajar 1. Bahwa orang kaya tidak berinvestasi dalam hal yang sama dengan orang kelas menengah dan miskin. 2. Mengapa menginvestasikan pendapatan sebelum pajak lebih baik dibandingkan menyimpan pendapatan setelah pajak. 3. Mengapa saran untuk mendapatkan pendidikan, kerja keras, dan menyimpan uang sebenarnya adalah saran yang buruk. 10% orang terkaya memiliki 90% kekayaan karena mereka berinvestasi dengan cara yang berbeda dari kelas menengah ke bawah. Mungkin kamu pernah mendengar aturan 80-20 yang menyatakan bahwa 80% dari kesuksesan berasal dari 20% usaha kita. Mungkin ini benar untuk kesuksesan secara keseluruhan. Tetapi untuk uang, aturannya adalah 90-10 karena 10% orang memiliki 90% uang. Aturan ini berlaku untuk banyak bidang. Sebagai contoh, pertimbangkan bintang Hollywood. Kemudian pikirkan berapa banyak aktor lainnya yang menjadi pelayan di restoran sambil menunggu pekerjaan. Kenyataannya, 10% aktor menghasilkan 90% uang. Hal yang sama berlaku untuk atlet, musisi, dan tentu saja investor. Sebuah artikel Wall Street Journal menegaskan konsep ini dan mencatat bahwa di Amerika Serikat, 10% populasi memiliki 90% dari semua saham perusahaan. Mengapa orang kaya bisa mengumpulkan begitu banyak kekayaan? Nah, salah satu alasan yang sederhana adalah karena beberapa tipe investasi tidak bisa dilakukan jika kamu tidak memiliki uang. Ketika penulis buku ini masih muda dan memiliki sedikit uang, dia bertanya kepada teman-temannya yang lebih kaya, apakah dia boleh ikut masuk kesepakatan bisnis mereka? Namun, walaupun mereka teman baik, jawabannya selalu tidak. Bukan karena mereka tidak ingin membantunya, tetapi karena itu ilegal. Di Amerika Serikat, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat membatasi beberapa investasi tertentu kepada investor terakreditasi, yaitu orang-orang dengan kekayaan bersih $1 juta atau pendapatan tahunan yang konsisten sebesar $200.000. Siapapun yang tidak memenuhi kriteria ini tidak diizinkan untuk terlibat. Tentu, ada alasan bagus, yaitu untuk mencegah orang yang tidak memiliki banyak uang di bank untuk melakukan investasi yang beresiko. Tetapi aturan ini juga mencegah orang miskin untuk melakukan investasi terbaik, yaitu investasi yang hanya tersedia untuk orang kaya. Jadi bagaimana kamu bisa masuk ke 10% teratas itu? Dalam kelas berikut, kita akan mengetahui apa yang diperlukan untuk bisa berpikir seperti orang kaya. Langkah pertama untuk menjadi kaya adalah mengadopsi pola pikir orang kaya. Dapatkan gelar, kerja keras, hemat uang, maka kamu akan menjadi sukses. Sering dengar kan? Kalimat ini merangkum pemahaman standar kelas menengah untuk meraih keamanan finansial, dan kemungkinan besar kamu juga diberitahu hal yang serupa oleh orang tuamu. Tapi inilah masalahnya, nasihat ini tidak akan pernah membuat kamu kaya. Sebaliknya, nasihat ini akan membuat kamu tetap berada dalam 90% yang hanya memiliki 10% kekayaan. Jadi, bagaimana orang kaya bisa mendapatkan keuntungan finansial? Mereka tentu tidak bekerja keras pada satu pekerjaan sampai pensiun. Sebaliknya, mereka membeli bisnis dan berinvestasi. Mengapa demikian? Satu alasan adalah karena karyawan pasti memiliki lebih sedikit uang untuk diinvestasikan. Begitulah peraturan sistem pajak Amerika Serikat. Misalnya, katakanlah kamu ingin menyimpan $1.000 dari gajimu. Nah, pertama-tama kamu harus membayar pajak. Jadi untuk menyimpan $1.000 tersebut, kamu harus mendapatkan sekitar $1.300. Sehabis kamu menyimpan $1.000, inflasi akan mengurangi nilai tabunganmu setiap tahun. Dan kamu juga perlu membayar pajak atas bunga yang kamu peroleh. Tidak terdengar seperti resep untuk meraih kekayaan, bukan?
Di sisi lain, pemilik bisnis memiliki lebih banyak uang untuk diinvestasikan karena uang tersebut berasal dari pendapatan sebelum dikenakan pajak. Berbeda dengan karyawan yang harus menabung dari penghasilan setelah kena pajak, pemilik bisnis membeli aset dulu kemudian membayar pajak. Dengan demikian, seorang karyawan memiliki lebih sedikit uang untuk diinvestasikan dalam aset yang dapat menghasilkan kekayaan. Terdengar tidak adil, tetapi begitulah sistemnya. Sulit bagi seorang karyawan untuk menjadi kaya karena dia memberikan banyak uang kepada pemerintah terlebih dahulu. Ada alasan lain mengapa memiliki bisnis dan berinvestasi adalah jalur yang lebih baik menuju kekayaan. Investor seringkali menghadapi resiko yang lebih kecil daripada karyawan. Banyak orang mengandalkan pekerjaan, tabungan, dan pensiun untuk keamanan finansial mereka. Tetapi gagasan lama tentang pekerjaan yang stabil seumur hidup tidak berlaku di pasar kerja saat ini. Karyawan bisa dipecat kapan saja. Apa yang biasanya terjadi pada harga saham perusahaan ketika memecat banyak karyawan? Harganya naik. Jadi berada di pihak investor biasanya lebih sedikit risiko dibanding berada di pihak karyawan. Literasi keuangan dapat membuka pintu menuju kekayaan. Bisakah kamu menjelaskan perbedaan antara aset dan liabilitas? Atau menghitung rasio price to earnings dan rasio debt to equity perusahaan? Banyak orang menghindar dari berinvestasi karena istilah di atas terdengar seperti bahasa asing. Namun jika kamu ingin mencapai kelompok 10%, ini saatnya untuk berinvestasi dalam pendidikan finansialmu. Pertama, sangat penting untuk memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Orang kaya bisa membedakannya, tetapi orang lain selalu mencampur adukannya. Itulah salah satu alasan orang kaya cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Mari kita ambil contoh yang umum. Kamu mungkin pernah mendengar pemilik rumah mengatakan hal seperti, "Rumah saya adalah aset yang bagus." Kedengarannya cukup masuk akal, bukan? Tetapi, biasanya ini salah. Sesuatu hanya menjadi aset ketika menghasilkan arus kas positif, yaitu ketika menghasilkan uang. Katakanlah rumah kamu bernilai $200.000 dengan hipotek $150.000. Kemana arus kasnya? Tidak masuk, tapi keluar melalui hipotek, biaya, asuransi, dan sebagainya. Mungkin suatu hari kamu akan menjualnya dengan harga di atas $200.000, tetapi tidak ada jaminan. Karena itu, rumah sebenarnya merupakan liabilitas. Memahami aset dan liabilitas adalah langkah pertama yang bagus. Tetapi untuk berhasil membuat investasi orang kaya, seperti mengembangkan real estate atau membeli bisnis, kamu harus memiliki pemahaman yang dalam tentang terminologi keuangan. Katakanlah kamu ingin membeli saham bisnis teknologi yang sedang berkembang, dan kamu ingin tahu apakah itu adalah investasi yang bagus. Bagaimana kamu bisa tahu? Harga saham hanya memberi kamu sedikit informasi. Jadi untuk benar-benar memahami nilai saham, kamu harus menghitung dan menganalisis ukuran seperti rasio hutang terhadap ekuitas, laba atas ekuitas, laba atas investasi, dan financial leverage. Jika kamu tidak tahu bahwa rumah yang kamu cicil adalah liabilitas dan bukan aset, tidak mengherankan jika kamu berpikir bahwa investasi orang kaya terlalu berisiko. Apapun akan terlihat berisiko jika kamu tidak dapat memahaminya. Jadi, luangkan waktu untuk mengembangkan pendidikan keuanganmu. Ini mungkin merupakan investasi terbaik yang pernah kamu buat. Ada berbagai jenis investor, dan setiap jenis membutuhkan keahlian dan sikap yang berbeda. Ketika kita memikirkan seorang investor, yang sering kita bayangkan adalah bankir Wall Street yang memakai jas atau pria-pria sibuk yang berteriak di bursa. Tetapi kata investor dapat diterapkan pada banyak orang, mulai dari trader obligasi hingga pendiri bisnis. Tipe-tipe investor dimulai dengan investor terakreditasi dan investor terkualifikasi. Kedua tipe ini adalah investor luar. Kita telah mendiskusikan investor terakreditasi, yaitu seseorang dengan gaji tinggi atau kekayaan yang memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta dengan semua tipe investasi. Investor terkualifikasi sama kaya seperti investor terakreditasi, tetapi mereka juga terdidik secara finansial. Mereka bisa menganalisa keuangan bisnis dan mengerti alasan dibalik pergerakan pasar. Tapi kedua tipe investor tersebut selalu ada di luar. Tentu mereka mungkin membeli saham dan menjadi kaya dengan cara itu, tetapi mereka memiliki sedikit kendali atas aset mereka. Sebaliknya, inside investor atau investor dalam menciptakan aset daripada membelinya. Inside investor membangun bisnisnya sendiri, baik itu usaha agen properti, perusahaan startup teknologi, atau yang lainnya. Bisnis itu bisa menjadi aset berharga dan dia bisa menggunakannya untuk menghasilkan pendapatan atau akhirnya menjualnya. Untuk benar-benar menjadi seorang investor yang mutakhir, yang biasa disebut dengan sophisticated investor, inside investor harus menggunakan pengalamannya dalam membangun bisnis sendiri untuk belajar bagaimana cara menganalisis perusahaan lain dari luar. Sophisticated investor tahu bagaimana cara membuat pajak dan hukum bekerja untuk keuntungannya. Kita akan lihat bagaimana di kilas terakhir. Tapi pertama-tama,
Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menjadi orang dalam dan mulai mengakses peluang investasi orang kaya. Jika kamu belum kaya, jadilah inside investor. Membangun sebuah bisnis adalah jalan yang memungkinkan untuk mendapatkan kekayaan. Banyak orang berpikir, saya tidak akan pernah bisa memulai bisnis saya sendiri. Tetapi, hanya 120 tahun yang lalu, 85% orang Amerika adalah petani mandiri atau pemilik toko kecil. Dengan kata lain, sebagian besar orang Amerika dulu adalah pengusaha. Kamu sendiri juga bisa menjadi pengusaha. Siapapun bisa memulai bisnis dan menjadi kaya. Jika kamu ingin menjadi investor terakreditasi atau investor terkualifikasi, kamu butuh banyak uang. Tetapi memulai bisnis hanya membutuhkan sedikit kreativitas. Contohnya penulis buku ini. Sebagai seorang anak kecil, ia menciptakan bisnis pertamanya dari nol. Dia melihat sebuah toko lokal membuang buku komik lama dan membujuk mereka untuk membiarkan dia mengambil komik yang akan dibuang itu. Dia kemudian membuka perpustakaan komik yang menguntungkan dengan menagih teman sekolahnya biaya member sebesar 10 sen. Hanya dari ide yang bagus, dia telah membangun sebuah aset. Salah satu alasan kenapa banyak orang menahan diri adalah waktu dan uang. Kamu harus bayar tagihan bulanan, jadi kamu tidak bisa melepaskan pekerjaanmu kan? Bagaimana kamu bisa menemukan waktu untuk memulai bisnis? Tetapi sangat mungkin untuk memulai bisnis dengan paruh waktu. Dan beberapa pemimpin bisnis terbaik dunia telah melakukan hal itu. Michael Dell memulai Dell Computers dengan bekerja paruh waktu di kamar asrama universitasnya. Dan akhirnya menjadi sangat kaya sehingga dia memutuskan untuk drop out. Jeff Bezos memulai Amazon paruh waktu dengan bekerja di garasinya. Dan hari ini perusahaannya bernilai lebih dari 500 miliar dolar. Bayangkan jika mereka tidak memiliki keberanian untuk memulai sesuatu di waktu luangnya. Setelah kamu memiliki bisnis, kamu memiliki banyak pilihan. Kamu dapat menginvestasikan penghasilanmu ke dalam aset lain. Kamu dapat mengembangkan bisnis kamu dan menjualnya, atau kamu dapat menjadikannya perusahaan terbuka. Ketiganya bisa menjadi jalan menuju kekayaan yang tidak akan pernah kamu alami sebagai karyawan. Kita semua memiliki potensi untuk memulai bisnis, tetapi mungkin tidak semua dari kita tahu caranya. Di kilas berikutnya, mari kita lihat prinsip-prinsip utama untuk membuat bisnis berhasil. Kuasai misi, kepemimpinan dan tim, dan kamu dapat membangun bisnis yang hebat. Tahukah kamu bahwa Bill Gates tidak menciptakan software yang menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia? Bill Gates hanya membelinya dari sekelompok programmer. Gates berhasil membangun bisnis yang hebat, bukan produk yang hebat, dan itulah kunci kesuksesannya. Untuk membangun bisnis, kita harus menguasai 3 hal. Pertama, sebuah bisnis membutuhkan misi yang akan membimbingnya. Henry Ford mengikuti ini. Misinya bukan untuk menghasilkan uang, meskipun Ford berhasil menghasilkan banyak uang. Misi Ford adalah membawa mobil untuk masyarakat dan mendemokrasikan mobil. Ford mengejar misi ini tanpa henti dan akhirnya mendapatkan kekayaan hebat. Menemukan misi yang memandu dan yang sejalan dengan tujuan finansialmu akan membantumu tetap berada di jalur yang benar. Kedua, setiap pemimpin membutuhkan tim. Mungkin kamu adalah seorang akuntan, pengasuransi, atau pengacara. Tetapi kamu tidak mungkin menjadi tiga-tiganya. Dan semua peran ini penting jika kamu menginginkan bisnis yang sukses. Faktor umum di antara para pemimpin bisnis kaya adalah pengertian bahwa uang yang dihabiskan untuk tim mereka adalah sebuah investasi yang hampir pasti akan membuat mereka lebih kaya. Ketiga, setiap tim membutuhkan seorang pemimpin. Siapapun yang bertugas di militer seperti penulis buku ini, tahu bahwa pasukan tidak akan mengikuti pemimpin yang buruk. Kepemimpinan adalah sebuah keterampilan tersendiri. Kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang menjadi orang yang terbaik, tetapi tentang mengeluarkan yang terbaik dari orang lain. Bagaimana kamu bisa memperoleh keterampilan kepemimpinan? Salah satu cara yang bagus adalah dengan sukarelawan. Dalam banyak kelompok, tidak ada yang ingin bertanggung jawab untuk memimpin. Jadi, baik di tempat kerja, lembaga keagamaan, atau di komunitasmu, sukarela untuk memimpin adalah cara yang bagus untuk mendapatkan masukan dan tips untuk bisa terus berkembang. Ada satu lagi keterampilan pribadi yang penting jika kamu ingin sukses dalam bisnis. Dan kita akan melihat di kilas berikutnya. Setiap pengusaha yang sukses dapat berkomunikasi dan menjual dengan baik. Mengumpulkan modal, periklanan, bernegosiasi, memotivasi timmu dan menghasilkan penjualan. Apa kesamaan dari semua aspek bisnis ini? Semua itu penting untuk sukses. Dan semua membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Jadi bagaimana kamu bisa menjadi komunikator yang lebih baik? Nah, menginvestasikan waktu untuk mengikuti program pelatihan penjualan adalah metode yang terbukti. Tempat yang bagus adalah organisasi pemasaran jaringan, karena mereka seringkali memiliki program yang bagus. Bergabung dan bertahan di tempat ini setidaknya selama 5 tahun dan kamu dapat menghasilkan keajaiban. Orang yang aslinya pemalu dan takut gagal akan keluar dengan 2 keterampilan utama seorang salesperson hebat. Kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai dari sebuah produk dengan mudah,
dan keberanian dalam menghadapi penolakan. Kuasai dua kualitas ini, dan kemungkinan besar kamu akan menjadi komunikator yang hebat. Sifat ini akan berguna tidak hanya ketika kamu menjual produk atau layanan bisnismu, tapi juga ketika kamu harus berurusan dengan investor, menegosiasikan persyaratan yang lebih baik, atau memotivasikan timmu. Jika kamu serius ingin menjadi komunikator yang hebat, jangan hanya memikirkan kata-katamu. Penampilan fisikmu juga sama pentingnya atau bahkan lebih penting. Studi tentang pembicara publik menunjukkan bahwa 55% dari dampak pembicaraan berasal dari bahasa tubuh, 35% dari cara mereka berbicara, dan hanya 10% dari kata-kata mereka. Seorang teman penulis buku ini yang bekerja di perbankan pernah mengatakan kepadanya bahwa banknya baru saja mempekerjakan presiden baru hanya karena penampilannya. Presiden baru itu hanya terlihat dan berbicara seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang presiden bank. Dewan perusahaanlah yang sebenarnya akan menjalankan bank, tetapi penampilan luar presiden baru tersebut akan menghasilkan pelanggan baru. Belajar berkomunikasi dan memiliki penampilan yang bagus akan sangat berguna. Sama seperti meningkatkan literasi keuanganmu, ini adalah investasi yang layak dilakukan. Setelah kamu menguasai bisnis, kamu bisa menjadi sophisticated investor. Jadi, kamu telah memulai sebuah bisnis, dan bisnis ini berjalan dengan baik. Sekarang saatnya untuk menggunakan uang dan pengalaman yang telah kamu kumpulkan dan membawa dirimu ke tingkat berikutnya. Saatnya menjadi sophisticated investor. Sebagai seorang sophisticated investor, kamu akan mengambil kendali lebih besar atas manajemen, struktur perusahaan, pengambilan keputusan investasi, dan pajak. Hasilnya, pendapatan yang maksimal. Mari kita lihat sebuah restoran milik Bill dan Jane, dua orang pekerja keras. Mereka beroperasi sebagai perusahaan kepemilikan tunggal, yang berarti bahwa mereka memiliki hanya satu sumber pendapatan. Mereka membayar pajak penghasilan pribadi seperti biasa, dan mereka bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan, seperti jika pelanggan jatuh sakit dan menuntut restoran. Risiko Bill dan Jane sangat besar. Sophisticated investor tahu lebih baik. Sophisticated investor akan memiliki dua perusahaan dalam situasi ini. Bill akan memiliki restoran itu sendiri, dan Jane akan memiliki gedung atau tanah di mana restoran itu berada. Dengan cara ini resikonya tersebar. Jika seorang pelanggan jatuh sakit dan menuntut restoran, gedung atau tanah tersebut secara hukum terpisah dan dilindungi. Sementara itu di bawah struktur perusahaan ini, biaya-biaya seperti asuransi kesehatan dan biaya hukum bisa dialokasikan sebagai biaya bisnis dan dibayar sebelum kena pajak. Pajak perusahaan pun juga dibayar dengan pajak perusahaan yang lebih rendah. Hasilnya adalah lebih sedikit resiko, lebih sedikit pajak, dan lebih banyak keuntungan finansial. Sebagai seorang sophisticated investor, kamu tahu bagaimana cara membuat uangmu bekerja untukmu dalam investasi apapun. Rencana pensiun kebanyakan orang mungkin terdiri dari menyimpan $15.000 per tahun dalam sebuah 401k atau dana pensiun dan berharap untuk pengembalian sebesar 8% per tahun. Sophisticated investor lebih cenderung berinvestasi di real estate, saham, dan usaha bisnis. Dengan pengalaman membangun bisnis yang dia miliki, dan dengan berinvestasi dalam literasi keuangan dan pendidikannya, dia dapat membuat keputusan investasi seperti orang kaya. Sophisticated investor bisa melihat peluang terbaik, memahami apa yang benar-benar beresiko dan apa yang tidak. Metode rata-rata adalah kamu bekerja untuk uang. Metode kedua dan yang lebih baik adalah uang bekerja untuk kamu. Jangan hanya menjadi rata-rata. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam kilas ini, jika kamu ingin kaya, kamu harus berpikir dan bertindak seperti investor kaya. Itu berarti fokus membangun bisnis dan berinvestasi di aset, bukan fokus pada pekerjaan dan tabungan. Dengan demikian, kamu dapat membangun dan mengontrol portofolio investasi yang bisa menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kekayaanmu.